warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasika Karisa Zalia, NIM 23505101118. Saya dari kelas C4AKR. Kembali lagi bertemu dengan saya di materi akuntansi perpajakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kas dan setara kas. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan kas dan bank? Jadi, kas adalah uang tunai yang paling liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Sedangkan, bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK ETAP? Menurut SAK ETAP, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi yang lainnya. Soal nomor 3, sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi perpajakan. Menurut akuntansi perpajakan, yang tidak termasuk dalam kas yaitu deposito yang jatuhnya lebih dari 3 bulan atau rollover. Lalu ada perangko dan materai. Selanjutnya ada kas bond atau uang muka, dan yang terakhir ada cek mundur atau cek kosong. Selanjutnya, yang pertanyaan nomor 4 yaitu apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO atau automatic rollover, dapatkah dikategorikan sebagai kas dan berikan alasannya? Jika saya memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO atau automatic rollover, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas. Mengapa? Karena deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover, maka tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas. Lanjut pertanyaan nomor 5. Apakah perbedaan dari kas kecil atau petty cash dengan kas besar atau cash on hand? Jadi, kas besar atau cash on hand itu adalah kas yang sejumlah uang yang disiapkan oleh perusahaan untuk berbagai pengeluaran bisnis dengan nominal yang cukup besar. Jenis kas ini itu tidak langsung dibayarkan secara tunai dikarenakan jumlahnya yang besar. Lalu kas besar ini tuh digunakan untuk mempercepat operasional perusahaan yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Cash on hand itu juga digunakan sebagai dana langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan dengan menggunakan cek. Sedangkan petty cash atau kas kecil itu kas yang sejumlah uang tunai yang rutin disiapkan untuk mengeluarkan pengeluaran dalam jumlah yang kecil. Nah, terus kas kecil ini tuh berfungsi untuk menghindari pembayaran yang tidak ekonomis, lalu juga mempermudah pengadaan perlengkapan dan juga mempercepat proses pendanaan, lalu juga mempermudah pekerjaan karyawan dalam menyusun pembukuan yang rapi dan cepat. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, jelaskan 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Nah, dalam kas kecil itu terdapat 2 sistem. Yang pertama ada sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Nah, sistem dana tetap atau yang biasa disebut dengan interest fund system itu adalah pencatatan transaksi dan mutasi kas kecil yang dilakukan pada saat penggantian dana. Sedangkan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system itu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecilnya itu dilakukan pada setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Bisa kita lihat contoh jurnalnya. Di sini itu kalau misalnya interest fund system pada saat pembentukan kas kecil dengan fluctuating fund system itu sama. Mereka sama-sama menjurnalkan saat kas kecilnya itu dibentuk, yaitu kas kecil berada di debit sedangkan kasnya itu berada di kredit.
Lalu pada saat pengeluaran dengan dana kas kecil, di Impress System itu mereka tidak menuliskan jurnalnya. Sedangkan pada sistem dana berfluktuasi, mereka itu menulis atau menjurnalkan pencatatan pengeluaran dari dana kas kecil. Sebaliknya, pada saat pengisian kembali kas kecil, barulah pada sistem Impress Fund System itu mereka menjurnalkan atau mencatat pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil. Sedangkan pada sistem dana berfluktuasi hanya menuliskan pengisian si dana kecil kas kecilnya saja, seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 7, jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro. Berdasarkan PP 131 tahun 2000, KMK 51 KMK 04 2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah brutonya. Lalu ke soal nomor 8, yaitu jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 KMK 04 2001. Dalam memotong penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro itu dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Lalu pada saat penyetoran atau membayar, pihak bank atau yang membayar atau yang menyetor PPh final ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT. PPh pasal 4 ayat 2, pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, pada saat pelaporan itu melaporkannya paling lambat 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan paling lambatnya itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu untuk pertanyaan nomor 9, pada tanggal 11 September 2011, perusahaan itu mendepositokan uangnya sebesar 5 juta dalam waktu 3 bulan dengan tingkat bunganya itu sebesar 6%. Lalu bagaimanakah pencatatan transaksi serta jurnalnya? Jadi karena kita udah mengetahui depositonya sebesar 5 juta dan waktunya itu 3 bulan yang sama dengan 3/12 karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan bunganya itu 6% serta pajaknya itu dikenakan pajak final sebesar 20%. Maka perhitungannya 5 juta dikali 6% dikali 3/12 sama dengan 300.000 dikali 3/12 sama dengan 75.000. Lalu 75.000 dikali 20% sama dengan 15.000. Maka jurnalnya bisa dituliskan kas di debit 60.000, lalu PPh pasal 4 ayat 2 di debit 15.000, lalu pendapatan bunga 75.000 di kredit. Baik, pertanyaan nomor 10. PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem Impress untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat transaksinya dan tanggalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 31. Maka jurnalnya yang bisa dibuat karena pada tanggal 1 perusahaan itu memberikan uang tunai pada
kas kecil sebesar 3.500.000, maka jurnalnya yaitu kas kecil berada di debit bertambah 3.500.000 dan kas berkurang di kredit 3.500.000. Lalu pada tanggal 3, 6, 9, 11, 13, dan 16 itu merupakan pengeluaran dana kas kecil. Maka di sini tidak terdapat jurnalnya karena pada sistem IFRS pengeluaran dana kas kecil itu tidak dicatat secara langsung, tetapi nanti dicatat pada saat pengganti dana kas kecil. Jadi di tanggal 18 pada saat perusahaan mengisi kembali saldo kas kecilnya sebesar 50.000, maka jurnalnya perlengkapan kantor bertambah 475.000 di biaya bensin, tol, dan parkir 625.000 bertambah di kredit, materai 300.000 bertambah di debit, biaya pengiriman barang 240.000 bertambah di debit, perlengkapan toko 560.000 bertambah di debit, biaya upah kerja 1.200.000 bertambah di debit, dan kas berkurang 3.400.000. Lalu karena perusahaan mengisi dana kas kecil sebesar 50.000, maka jurnalnya bisa ditulis sebagai kas bertambah 50.000 dan kas kecil berkurang 50.000. Lalu pada tanggal 20 dan 24 di situ perusahaan mengeluarkan dana dari kas kecil, yaitu untuk membayar pengiriman barang serta uang bensin dan uang parkir. Nah, jadi di sini tidak ada pencatatan jurnalnya. Lalu di tanggal 27 menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000. Nah, di sini pada tanggal 27 itu kas kecil bertambah 1.300.000 dan kas besar itu berkurang 1.300.000 karena tadi ada pengurangan. Lalu pada tanggal 29 itu juga terdapat kegiatan transaksi membayar upah 7 orang pekerja masing-masing sebesar 300.000. Namun lagi-lagi tidak dicatatkan secara langsung. Nah, dicatatnya pada tanggal 31 dengan jurnal biaya pengiriman barang 1.500.000 bertambah di debit, bensin dan parkir 400.000 bertambah di debit, biaya upah kerja 2.100.000 bertambah di debit, dan kasnya itu berkurang kasnya 4 juta berkurang di kredit. Lalu karena pada tanggal 31 juga perusahaan itu mengisi saldo kas kecil dan yang tersisa adalah 850, maka penjurnalannya adalah kas itu bertambah 75.000 dan kas kecil berkurang 75.000, seperti itu. Jadi sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.